Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Abdul Rozi, NIM 2119311. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai nilai dan etika dalam manajemen mutu terpadu. Langsung saja, setiap individu dalam organisasi kontemporer harus memegang teguh dan mengamalkan nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai itu adalah suatu yang diyakini secara mendalam yang berbentuk ciri atau warna siapa kita. Nilai-nilai yang dianut secara seseorang akan membimbing perilakunya. Hal ini juga berlaku bagi organisasi. Sebuah organisasi tidak akan menghasilkan produk atau jasa yang bermutu manakala organisasi tersebut tidak memegang nilai bahwa peduli mutu merupakan hal yang menjadi ciri utama dari organisasi tersebut. Pengetahuan dan keterampilan karyawan adalah penting, tetapi tidak menjamin produk yang dihasilkannya itu bermutu. Hal tersebut karena karyawan adalah organisasi secara keseluruhan akan menerapkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan nilai yang mereka yakini. Mereka rasakan bahwa itu adalah penting. Untuk itu, etika organisasi yang diyakini akan memberikan kepuasan bagi pelanggan eksternal maupun pelanggan internal. Harus dirumuskan secara jelas, realistis, dan operasional sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh setiap anggota dari organisasi kita sendiri. Dalam bab ini akan membahas topik-topik relevan dengan etika dalam MMT, yaitu yang pertama definisi dan rasional dalam beretika, terus yang kedua kepercayaan, yang ketiga yaitu integritas, yang keempat peran manajer dalam menegakkan etika, dan yang terakhir yaitu peran organisasi dalam menginterlisasikan etika, dan yang keenam yaitu pelatihan etika dalam pemberdayaan staf. Yang pertama, definisi rasional etika dalam mencapai mutu. Filsuf Aristoteles dalam bukunya Etika Nikonensia menjelaskan etika dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama yaitu sebagai istilah, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia. Yang kedua yaitu sebagai tata cara dalam kebiasaan atau adat yang melekat dalam kodrat manusia, yang terikat dengan pengertian baik dan buruk suatu tingkah laku atau perbuatan manusia. Yaitu etika sendiri itu kalau menurut orang Jawa itu yaitu tindak lampah atau perilaku kita sehari-hari. Lanjut, definisi etika dari para filsuf atau ahli secara narasi berbeda, namun demikian dapat dirangkum bahwa pengertian etika mencakup 4, yaitu yang pertama, etika adalah merupakan prinsip-prinsip moral yang termasuk ilmu tentang kebaikan dan sifat dari hak. Yang kedua itu pedoman perilaku yang diakui berkaitan dengan memperhatikan bagian utama dari kegiatan manusia. Terus yang ketiga yaitu ilmu watak manusia yang ideal dan prinsip moral sebagai individual. Yang keempat itu merupakan ilmu mengenai suatu kewajiban. Perilaku beretika dalam manajemen mutu terpadu sangatlah penting. Organisasi yang menerapkan pendekatan MMT tidak akan dapat terwujud dengan baik manakala di institusi tersebut para karyawan dalam berperilaku tidak memegang etika. Sebagaimana dijelaskan di atas, etika terkait dengan moral, sedangkan moral merujuk kepada nilai-nilai yang dipegang teguh masyarakat dan dianjurkan untuk ditaati. Jadi etika itu sama dengan attitude atau perilaku. Etika dipakai sebagai sumber rujukan dalam merumuskan aturan, kesepakatan, dan hukum, dan menjadi rambu-rambu dalam berperilaku keseharian. Perilaku beretika akan berada pada cangkupan moral, dan dalam konteks MMT meliputi khususnya kepercayaan, tanggung jawab, dan integritas, di mana semua ini merupakan nilai-nilai dari sistem manajemen.
Jadi manakala etika kita bagus, maka orang akan percaya kepada kita. Begitu juga sebaliknya. Lanjut, bagaimana menentukan perilaku itu beretika atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu rambu-rambu, karena perilaku beretika tidak hitam putih. Ada perilaku yang abu-abu, yaitu tengah-tengah antara kedua ekstrim hitam dan putih. Ada baiknya sebelum membahas etika kita pahami dulu konsep legal atau formal dan etika. Perilaku yang dibenarkan secara legal formal atau hukum belum tentu dianggap etis, tetapi sebaliknya, atau perilaku tidak legal pasti etis. Blanche dalam Quest dan David menjelaskan beberapa seseorang berperilaku etis, yaitu karena alasan 5 poin sebagai berikut. Yang pertama itu tujuan. Etika adalah pedoman bagi seseorang dalam perilaku karena dia ingin merasa nyaman terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, pride atau kebanggaan. Ketika pedoman bagi seorang berperilaku yang membuat dia bangga walaupun yang dikerjakan tersebut berlawan dengan kebanyakan orang. Yang ketiga yaitu patience atau kesabaran. Pengertiannya adalah seorang berperilaku beretika walaupun dapat jadi berlawanan dengan orang banyak, dengan keyakinan bahwa dalam jangka panjang hal tersebut akan terbukti dia benar, baik, dan dia rela menunggu untuk hal tersebut. Yang keempat yaitu persistence atau ketekunan. Seseorang berperilaku sesuai etika secara tekun dan akan melihat bahwa keputusan tersebut adalah positif. Yang terakhir yaitu perspektif atau jangka panjang. Seseorang yang memerlukan waktu untuk merefleksikan dan dibimbing etika yang mereka yakini dalam mengambil keputusan. Yang langsung saja, bab kedua itu kepercayaan dalam manajemen mutu terpadu. Kepercayaan atau trust merupakan resep utama dalam penerapan MMT. Tanpa adanya kepercayaan di antara individu, termasuk antara manajer, karyawan, maka penerapan MMT di suatu instansi sangatlah potensial gagal. Jadi untuk menerapkan MMT sendiri butuh sinkronisasi antara manajer sendiri dan karyawan. Kepercayaan umumnya tumbuh bersama tumbuhnya perilaku yang beretika. Banyak elemen dalam total quality yang bergantung pada kepercayaan sebagai prasyarat dalam berkontribusi terhadap peningkatan mutu, yaitu khususnya komunikasi, hubungan interpersonal, manajemen konflik, pemecahan masalah kerja tim, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan, dan fokus pelanggan sebagaimana terlibat. Dalam komunikasi sesama karyawan atau karyawati dengan pemimpin akan sulit berlangsung efektif manakala tidak ada kepercayaan antara kedua belah pihak. Jadi untuk mewujudkan MMT tersebut harus timbul dulu rasa kepercayaan kita antara karyawan dan manajer, itu harus saling percaya. Kepercayaan juga fondasi sangat penting dalam hubungan interpersonal. Dua orang atau lebih dapat bekerja sama secara baik bila di pihak mereka masing-masing ada rasa kepercayaan. Bahkan meskipun di situasi yang tidak mendukung, sebaliknya, mereka tidak dapat bekerja sama dengan baik apabila tidak ada kepercayaan di antara mereka berdua. Sangatlah penting kepercayaan. Jadi kita sebagai manusia harus sangat menjaga tanggung jawab kita sehingga agar kita dapat dipercaya oleh orang lain. Lebih lanjut, kepercayaan menjadi kunci dalam manajemen konflik. Seseorang manajer yang tidak dipercayai oleh pihak-pihak yang berkonflik akan sangat sulit untuk menjadi wasit dalam menyelesaikan masalah konflik yang terjadi. Kepercayaan diperlukan juga dalam kerjasama tim. Suatu hal yang sangat sulit akan tercapai bila antara para anggota tim tidak ada kepercayaan, sehingga anggota tim tidak mengedepankan kepentingannya pribadi.
dan sebaliknya akan menyampaikan kepentingan pribadinya untuk berpartisipasi dan berkontribusi mencapai tujuan tim. Demikian untuk pelibatan dan pemberdayaan karyawan akan sulit diwujudkan manakala karyawan tidak mempercayai manajernya. Akibatnya karyawan sulit diajak ikut serta dalam pertemuan dan sulit diajak mengambil keputusan bersama meskipun untuk pemberdayaan mereka sendiri. Nah, begitulah sangatlah pentingnya itu tanggung jawab kita, menjaga tanggung jawab kita agar kita bisa sangat dipercaya oleh orang lain maupun teman kita, saudara kita, atau keluarga kita sendiri khususnya. Lanjut, bila diyakini kepercayaan adalah buah dari perilaku yang beretika dan merupakan elemen penting dalam sistem quality total, maka dalam penerapan manajemen mutu terpadu, manajer perlu berupaya menjadi seorang yang berpenggalang kepercayaan yang baik atau good etika. Dalam setting manajemen mutu terpadu, menjadi seorang manajer yang dipercaya saja tidaklah cukup. Ia harus mampu menjadi penggalang kepercayaan antara semua warga di dalam situasi yang dipimpinnya. Penggalang kepercayaan itu sendiri adalah sebagai manajer itu harus bisa meyakinkan semua anggotanya, menyatukan. Salah satu cara untuk dapat menjadi seorang penggalang kepercayaan adalah tetap respect terhadap karyawan yang tidak ada dalam kelompok yang sedang berbicara. Dia tidak membicarakannya apalagi tentang kekurangannya. Membicarakan seseorang yang sedang absen dan kelompok pembicara apalagi untuk tidak baik dan perilaku yang tidak etis dan tidak dibenarkan. Jadi untuk menimbulkan rasa percaya kita kepada anggota kita jangan senantiasa menggosipi anggota lain yang tidak apalagi orang itu tidak ada, dan mengolok-oloknya di belakang, sehingga itu bisa dapat menimbulkan rasa rasa kepada orang lain untuk tidak percaya kepada kita. Jadi orang lain tidak akan percaya lagi kepada kita karena mereka tahu kita orangnya suka menggelendengi. Yang kedua itu bila manajer tidak mengizinkan membicarakan orang yang absen, maka dia tidak akan membicarakan saya sewaktu saya juga absen. Nah, jadi apabila kita tidak membicarakan orang lain, insya Allah orang lain tidak akan membicarakan kita, membicarakan dalam hal buruk ya terutama. Lanjut, teknik lain untuk menggalang kepercayaan manajer perlu mengakui kesalahannya meskipun secara formal peran karyawan tersebut lebih dominan dalam berbuat kesalahan. Jadi untuk menjadi contoh bagi karyawan yang lain, manajer sendiri harus apabila melakukan kesalahan maka dia harus mengakui kesalahannya, dan apabila itu perlu minta maaf maka jangan malu-malu untuk minta maaf. Lanjut, menuding langsung kesalahan kepada orang lain akan meruntuhkan bangunan kepercayaan antar warga salah satu di institusi tersebut. Pengakuan manajer dengan rendah hati, misalnya ini kesalahan saya dan maaf, seringkali justru dapat menjadi pegangan kepercayaan antar karyawan. Menepati janji adalah teknik lain untuk menggalang kepercayaan. Apa yang dijanjikan dapat diandalkan adalah pintu masuk pelanggan penggalangan kepercayaan. Manajer perlu berinisiatif menjadi penggalang kepercayaan, tidak hanya berharap bahwa kepercayaan akan muncul atau tumbuh dengan sendirinya. Memotivasi semua karyawan dan meningkatkan keterampilan karyawan secara berkelanjutan adalah tanggung jawab manajer dalam setting MMT. Manajer yang tidak dipercayai oleh stafnya tidak akan efektif melaksanakan tugas dan tanggung jawab manajemen. Untuk itu, mengapa karyawan harus mempercayai demikian pula institusi bahwa mereka akan memperoleh nilai tambahan dari skill sebelum menuai mempelajari keterampilan baru tersebut. Tapi untuk yang jadi manajer ya juga harus menjaga kepercayaan dari
dari karyawannya jangan sampai sekali-kali mengingkari kepercayaan mereka. Karena apabila sekali saja kita mengingkari tanggung jawab kita itu, maka sulit untuk mengembalikannya rasa tanggung jawab mereka terhadap kita. Seribu kebaikan akan runtuh dengan satu hal saja keburukan. Yang ketiga yaitu integritas dalam manajemen mutu terpadu. Aspek lain dari perilaku beretika dalam mutu terpadu adalah integritas. Integritas adalah karakter individu dan institusi yang merupakan kombinasi dari kejujuran dan keteguhan hati. Ketika individu atau institusi mempunyai integritas, maka perilaku beretika akan mengikutinya. Adalah penting bagi seorang manajer dalam institusi manajemen mutu terpadu untuk memahami walaupun kejujuran merupakan fondasi. Integrasi lebih dari sekedar kejujuran. Seseorang dengan integritas dapat diandalkan untuk mengerjakan sesuatu yang benar dengan cara yang benar sampai tuntas, selesai tepat waktu, dan teguh memegang janji. Jadi kita mulai dari sekarang harus membiasakan apabila kita berjanji kepada seseorang, maka kita bagaimanapun caranya kita harus menepatinya. Karena dalam Islam sendiri telah dijelaskan bahwa janji itu adalah utang. Jadi apabila kita hutang maka harus dibayar. Bila tidak dibayar maka tanggungannya sampai nanti di akhirat, ya. Lanjut, Tom Peters dalam Coach dan David ada tahun 1994 halaman 84 sampai 85 menegaskan bahwa integritas adalah tanda penting dari suatu organisasi yang unggul. Organisasi yang sukses saat ini harus menggeser paradigma mereka dari era yang didominasi oleh kontrak kerja ilegal formal ke era jabat tangan dan kepercayaan. Selanjutnya, peran manajer dalam menegakkan etika. Peran manajer untuk menegakkan etika. Bagaimana dari perilaku beretika adalah menerima tanggung jawab. Dewasa ini adalah kecenderungan karyawan pada umumnya lebih mengedepankan hak-hak mereka daripada memenuhi tanggung jawabnya sendiri. Mereka itu biasa mengedepankan egoisnya daripada tanggung jawabnya. Contohnya, kita hari ini tanggung jawabnya harus berangkat kerja, tapi si manajer itu malas-malesan. Dia pengennya jalan-jalan, nafsunya itu pengennya jalan-jalan. Akhirnya dia rela meninggalkan tanggung jawabnya demi memenuhi nafsunya. Jadi kita jangan sampai seperti itu. Apabila tidak ingin hilang tanggung jawab, rasa kepercayaan kita kepada manajer. Lanjut, mereka kecenderungan memaparkan tanggung jawab manakala terjadi kesalahan atau kegagalan. Dalam setting manajemen mutu terpadu semestinya tidak terjadi kesalahan atau kegagalan. Tidak terjadi situasi seperti di atas. Karyawan bertanggung jawab atas tindakannya dan akuntabel atas kinerjanya. Juga contohnya seperti ini, ya. Karyawan itu dalam bekerja melakukan kesalahan, tapi ketika si manajer itu mengecek, ini kesalahan siapa ini, tapi semua karyawan tidak mengakuinya. Padahal kalau mengakuinya lalu minta maaf, si manajer pun memaklumi apabila tidak diulangi lagi. Lanjut, Brown dalam Coach dan David juga menegaskan bahwa karyawan yang cenderung menyalahkan pihak luar terhadap kegagalan yang ia alami adalah rumus kegagalannya sendiri. Nah, karyawan itu melakukan kesalahan tapi dia malah menuding temannya yang lain. Nah, itu sebenarnya dia itu menunjukkan bahwa dirinya sendiri itu tidak bisa dipercaya. Seharusnya kalau dia melakukan kesalahan itu ya dia yang minta maaf, jangan malah menuding temannya. Lanjut,
Komitmen pimpinan dalam hal ini manajer adalah salah satu syarat penting dalam pelaksanaan manajemen mutu terpadu. Oleh karena itu, manajer dituntut tidak hanya memahami secara teori apa itu perilaku beretika, tetapi lebih meminta bukti bagaimana itu diimplementasikan. Betul adanya moto yang mengatakan the most effective teaching is an example. Dari konteks ini, manajer sangat menentukan berhasil tidaknya implementasi perilaku di instansi yang ia pimpin. Mengkategorikan 3 pendekatan yang dapat dilakukan oleh manajer. Pendekatan oleh manajer dalam mengimplementasikan perilaku beretika di instansinya, yaitu yang pertama pendekatan rasio terbaik, terus pendekatan hitam putih atau dalam bahasa Inggrisnya itu black white approach, dan pendekatan potensi penuh atau biasa disebut full potensial. Sebagaimana terlihat pada gambarnya, itu pendekatan potensi penuh, pendekatan hitam putih, pendekatan rasio terbaik. Yang pertama, pendekatan rasio terbaik. Itu apa sih pendekatan rasio terbaik ini? Disebut juga pendekatan situasional. Pendekatan praktis yang pro mayoritas atau populis. Pendekatan ini mendasarkan pada keyakinan bahwa pada dasarnya orang itu baik, maka dengan situasi yang mendukung orang yang akan berperilaku etis. Tetapi sebaliknya, bila berada dalam kondisi yang tertentu, dia akan tergiring untuk berperilaku yang tidak etis. Oleh karena itu, manajemen harus berupaya dengan segala adanya keciptaan situasi di institusinya untuk mengondisikan para karyawan untuk berperilaku yang etis. Daripada sebaliknya, bila manajer dihadapkan untuk mengambil keputusan yang sulit, maka ia mengambil pilihan yang terbaik untuk mayoritas karyawannya. Yaitu yang kedua, pendekatan hitam putih atau black white. Dalam pendekatan ini benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Tidak terpengaruh kondisi yang ada. Tugas manajer adalah mengambil keputusan berdasarkan rambu-rambu etika dan mengawal karyawan untuk berperilaku berdasarkan etika yang disepakati. Bila manajer harus mengambil keputusan yang sulit, maka ia memilih yang adil dan benar. Yang ketiga yaitu pendekatan potensial penuh atau full potential approach. Manajer mengambil keputusan dengan mempertimbangkan bagaimana pengaruhnya terhadap pihak yang terlibat untuk memaksimalkan potensinya. Falsafah berdasarnya dari pendekatan ini ialah seseorang bertanggung jawab untuk mengembangkan potensinya secara maksimum, dan lingkungan yang bermoral keputusan yang diambil untuk mencapai tujuan tanpa melanggar hak orang lain, maka itu termasuk beretika. Yang kelima yaitu peran organisasi dalam penerapan etika. Organisasi di sini dimaksudnya adalah unsur berorganisasi di atas manajer. Misalnya direktur utama, pembina utama, penasehat perusahaan. Dalam bidang pendidikan, manajer dapat jadi kepala sekolah dan pembantunya, sedangkan organisasi di atas adalah birokratnya dinas pendidikan termasuk pengawas sekolah. Peran organisasi adalah mempromosikan perilaku beretika bagi seluruh karyawan adalah sangat esensial. Manajer tidak akan mampu menegakkan etika manakala tidak ada dukungan dari semua tingkatan birokrasi di atasnya. Dalam organisasi, tugas organisasi dalam mendukung tegaknya etika adalah satu, menciptakan lingkungan internal institusi yang dapat mempromosikan perilaku beretika. Yang kedua itu mewujudkan contoh perilaku beretika untuk semua aspek kinerja. Menciptakan lingkungan beretika.
Institusi dapat menciptakan lingkungan yang beretika untuk mendukung perilaku beretika dengan merumuskan kebijakan dan praktek-praktek yang menjamin setiap karyawan diperlakukan secara adil dan etis. Misalnya, apakah setiap karyawan dapat pekerjaan lembur atau overtime yang adil, terus pelayanan kesehatan yang memadai, keselamatan kerja, jaminan hari tua, dan seterusnya tanpa memandang suku atau ras, jenis kelamin, ataupun agama. Salah satu cara efektif menciptakan lingkungan dengan merumuskan filosofi etika dengan pedoman khususnya untuk mengoperasionalkan penulisan dan komunikasikan atau di-share dengan karyawan sebagai contoh ilustrasi perusahaan menuliskan kode etik dan standar proses kinerja di perusahaannya. Itu perlu contoh setting atau setting example. Institusi yang menggunakan pendekatan do what I say bukan do what I do akan sulit menegakkan etika kerja. Karyawan harus mempercayai bahwa manajer mereka akan melakukan pekerjaan internal dan eksternal sesuai etika dan cara yang dirancang institusi yang tidak memprogram dengan dukungan dananya pada penegakan etika, misalnya untuk pembayaran pajak tidak taat waktu, terus tidak pro lingkungan, tidak memberikan jaminan atas produk atau jasanya, tidak bermitra dengan lembaga yang kecil, terus mereka tidak ada mengadakan contoh penegakan etika. Akhirnya institusi harus mendukung manajer, staf atau karyawan yang telah berkinerja sesuai etika walaupun secara finansial tidak menguntungkan. Dalam kenyataannya, mengambil tindakan yang terkait dengan penegakan etika manajer sering dihadapkan pada situasi yang dilematis. Manajer dapat memutuskan tindakan dengan merujuk terhadap tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama, pilih solusi yang menumbuhkan rasa percaya dari dua pihak yang terlibat. Terus yang kedua itu pilih solusi yang paling sesuai dengan sistem nilai institusi. Terus yang ketiga itu pilih solusi yang paling mungkin dapat meningkatkan integritas institusi. Yang terakhir itu pilih solusi yang paling dapat bertanggung jawab. Butir-butir rujukan di atas dapat menjadi pedoman bagi manajer, terutama bila dihadapkan dengan persoalan-persoalan pelik termasuk konflik kepentingan dengan dirinya sendiri. Yang terakhir yaitu pelatihan etika. Perilaku beretika perlu dimengerti, dipahami, dihayati, dan diamalkan. Hal ini penting sejalan dengan tuntunan bisnis modern dan juga sejalan dengan ajaran ajaran MMT yang selalu berupaya meningkatkan di mutu pelayanan sehingga dapat memenuhi bahkan melampaui harapan pelanggan atau klien. Lebih spesifik dalam pengaturan. Terus yang selanjutnya ya, dari sejumlah banyak dijumpai masyarakat sebagai perilaku yang tidak beretika adalah perdagangan internal organisasi atau internal trading, penyuapan, penghindaran pajak, terus produk yang tidak sehat atau berbahaya, terus sara dan penggelembungan dana. Untuk semua ini, Thomson, Quest, dan Davis menyarankan untuk pelatihan etika perlu dipakai beberapa pendekatan, antaranya yaitu yang pertama, menstimulasi diskusi, bicarakan dilema perilaku yang tidak beretika, bagaimana respon mereka, beri kesempatan mereka untuk menjelaskan masing-masing opini dari mereka, dan hargai perspektif selanjutnya, beri kesempatan mereka untuk mengemukakan contoh dilema, cara mengatasinya, dan bagaimana hasilnya. Terus ya, caranya yang kedua itu fasilitasi, jangan ceramahi. Penataran yang menyampaikan materi pelatihan dengan menceramahi akan membuat peserta cenderung menolak. Beri kesempatan fasilitas mereka untuk mencari solusi yang terbaik bagi mereka akan lebih efektif daripada memberi ceramah
apa harus mereka lakukan dan bagaimana perilaku yang baik bagi mereka. Yang keempat yaitu integrasikan pelatihan. Isu-isu perilaku etika umumnya tidak terjadi secara sendiri-sendiri dan tidak terjadi secara terpisah, umumnya berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di berbagai tempat kerja di seluruh organisasi. Untuk pelatihan etika ini harus diintegrasikan secara dengan seluruh program pelatihan kerja dilakukan organisasi tersebut, misalnya dengan pelatihan pejabatan, pengembangan karir, dan pelatihan administrasi manajemen. Yang terakhir yaitu berikan pemaparan praktis. Etika biasanya berkaitan dengan falsafah yang leluhur sebagaimana fondasinya dan perlu diupayakan untuk diterapkan. Pelanggaran etika akan membawa konsekuensi yang nyata. Untuk itu, pelatihan etika disarankan untuk menggunakan studi kasus agar para peserta memahami secara nyata dan dapat menerima konsekuensi. Berbagai opini tentang pelanggaran etika. Keenam, subtopik etika yang telah dijabarkan di atas perlu dikonteks dengan situasi dan kondisi di bidang pendidikan, sehingga ketika kerja dalam manajemen mutu terpadu dapat direalisasikan dengan baik. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.